Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kali ini saya akan memberi update soal Euro 2024. Karena laga pertama penyisihan grup hampir selesai. Tinggal Portugal ya. Tim-tim jagoan sudah menunjukkan kemampuannya. Dan kebetulan saya juga menulis pertandingannya, jadi hampir semua pertandingan saya tonton. Dari laga pembuka Jerman melawan Skotlandia sampai dini hari tadi, yaitu pertandingan antara Prancis lawan Austria. Saya akan sedikit mengulas tim-tim yang sudah tampil sejauh ini, dan yang paling saya sorot yaitu Spanyol. Spanyol yang ditangani oleh Luis de la Fuente sejak 2022, usai Spanyol gagal ya di Piala Dunia 2022 dan Luis Enrique mundur. Menurut saya paling segar di antara tim jagoan atau tim-tim favorit lainnya. Memang sejauh ini yang paling meyakinkan itu tuan rumah Jerman ya. Mereka mencetak paling banyak gol, 5, saat menang 5-1 lawan Skotlandia. Sedangkan di grup-grup lain hanya 3 maksimal. Rumania secara mengejutkan menang 3-0. Spanyol menang 3-0 atas Kroasia. Dan Spanyol lawan Kroasia ini yang menarik. Mengapa? Mengapa saya sebut paling segar? Karena setelah sekian lama, Spanyol tidak lagi berpatokan kepada penguasaan bola. Spanyol tidak lagi mengandalkan jumlah umpan atau banyak passing. Spanyol lebih satset dengan Luis de la Fuente. Dan tentunya ini dimungkinkan oleh pemain-pemain yang paham dengan apa yang diminta oleh Luis de la Fuente. Dibandingkan Euro 2020, pemain yang tampil sebagai starter di Euro 2024 ini mayoritas baru. 4 tahun lalu atau 3 tahun lalu ya, 2021 karena pandemi ya, kita melihat bahwa Spanyol memang bagus sampai semifinal, tapi banyak pemain lawas yang masih bercokol seperti Jordi Alba, Sergio Busquets. Pemain-pemain ini masih diandalkan oleh Luis Enrique saat itu. Dan otomatis karena pemain lama bercokol, gaya main pun hampir sama seperti 2008-2012. Ya tidak ada salahnya Spanyol dengan tiki taka, dengan penguasaan bola merajai dunia 2008, 2010, 2012. Piala Eropa, Piala Dunia mereka kuasai. Tapi lama-kelamaan Spanyol menurun dan gaya permainan sepak bola terus berevolusi, dan Luis de la Fuente mampu mengadaptasi itu. Dengan skuad yang dipanggilnya saat ini, Spanyol bisa tampil lebih satset, lebih efektif, lebih klinis. Di lini belakang misalnya, kalau Unai Simon memang udah lama ya, memang sudah beberapa tahun ini jadi kepercayaan di posisi gawang. Di lini belakang ada 2 bek senior dari Real Madrid, yaitu Dani Carvajal dan Nacho. Yang bikin segar yaitu Robin Lenormand dan juga Marc Cucurella. 2 nama ini dulu kalaupun dipanggil tidak menjadi starter. Lalu ada juga Fabian Ruiz. Ini pemain lama. Pemain yang juga pernah dipanggil oleh Luis Enrique. Tapi dengan Luis de la Fuente dia unjuk gigi. Dia menancapkan kukunya. Apalagi dia memang bagus saat di PSG ya. Bersama PSG sejak pindah dari Napoli. Fabian Ruiz khususnya ya, saya mencatat bahwa dia ini pemain serba bisa. Bisa sebagai gelandang bertahan dan juga pemberi umpan yang bagus. Di saat melawan Kroasia dia memberi 1 assist dan juga mencetak 1 gol. Itu pembaruan atau hal baru di lini tengah. Sedangkan Rodrigo dan
Pedri adalah pemain-pemain lama yang sudah kita ketahui. Dan juga ada di lini depan, selain Alvaro Morata yang memang pantas menurut saya selalu diberi kepercayaan karena saat ini dia adalah striker yang paling mumpuni di Spanyol. Sudah 36 gol dan kalau terus diberi kepercayaan dia akan melewati Fernando Torres yang 38 gol. Di posisi top skor tertajam di Spanyol saat ini masih ada David Villa dengan 59 gol. Alvaro Morata sudah senior dan dia bisa terus menambah golnya dan bisa melewati legenda Spanyol sebelumnya yang menjadi tumpuan di lini depan. Dan Alvaro Morata pilihan yang tepat menurut saya. Tidak bisa diganggu gugat kecuali dia cedera. Nah, yang menarik di lini depan ada Nico Williams dan juga Lamine Yamal. Nico Williams, winger Athletic Bilbao, 21 tahun. Lamine Yamal 16 tahun. Belum genap 17 tahun. Apa kelebihannya? Kedua pemain ini cepat. Jadi, disinilah kuncinya. Spanyol bisa main sat-set dengan mengandalkan kecepatan dua winger mereka. Ini mengingatkan kita kepada Jerman juga yang punya Florian Wirtz dan juga Jamal Musiala ya. Ya inilah hampir seluruh tim sebenarnya melakukan regenerasi ya. Tapi yang paling segar menurut saya Spanyol karena ada gaya main yang baru. Dan apakah saat melawan Kroasia memang Kroasianya sedang buruk? Kita tidak tahu, tapi yang pantas menarik untuk ditunggu yaitu saat melawan Italia nanti. Apakah dia atau permainan Spanyol benar-benar hebat? Itulah yang bisa kita lihat nanti. Kalau di laga pertama memang belum bisa teruji ya. Nah, ulasan berikutnya tentu ke tim-tim lain. Bagaimana Inggris, Belanda, dan juga Prancis. Inggris saat lawan Serbia sungguh kerepotan. Untung saja mereka punya seorang pemain juara seperti Jude Bellingham. Menurut saya kalau Jude Bellingham tidak ada, Inggris kesulitan melawan Serbia yang tampil sangat Spartan ya. Bayangkan saja di saat umpannya tidak sempurna karena waktu Bukayo Saka melepas umpan dia di tackle ya, di blok sebenarnya. Tapi bola tanggung itu masih bisa disambar oleh seorang Jude Bellingham. Ini menunjukkan kualitasnya. Sudah ditunjukkannya sejak di Dortmund, lalu sekarang di Real Madrid dan juga di timnas Inggris. Jude Bellingham ini adalah kunci permainan Inggris. Dan Gareth Southgate juga mengubah benar-benar menjadikan Euro 2024 ini pertaruhan dirinya. Makanya itu pemain-pemain kurang maksimal dia cadangkan. Bahkan Luke Shaw yang biasanya starter ya, cadangan, tidak main saat lawan Serbia. Menurut saya banyak hal menarik yang pantas kita tunggu dari Inggris. Dan dengan skuad yang ada sekarang menurut saya itu adalah pilihan yang tepat. Bagaimana dengan Belanda? Belanda akhirnya menang lawan Polandia ya 2-1. Tapi dengan kesulitan, nyaris saja mereka kalah. Menurut saya Ronald Koeman harus melakukan evaluasi lagi dalam pemilihan pemain karena ada beberapa pemain yang menurut saya tidak pas ya. Cody Gakpo selalu menunjukkan efektivitasnya. Yang menurut saya kurang bagus yaitu Memphis Depay. Ini pemain terlalu banyak menggoreng ya menurut saya sehingga peluang-peluang emas gagal menjadi gol gitu. Ronald Koeman harus mempertimbangkan mungkin ya memainkan Wout Weghorst sebagai starter atau Cody Gakpo sebagai target man. Karena Memphis Depay menurut saya malah membuat
permainan atau efektivitas serangan Belanda lebih lama, lebih buruk. Jadi Belanda ada prospek untuk menunjuk gigi lebih bagus lagi. Apalagi mereka satu grup dengan Prancis ya. Ini akan jadi pertaruhan, tapi ya lolos 16 besar pasti lah. Hampir pasti bisa dilakukan karena posisi 3 terbaik saja bisa. Dan karena itu gol sangat penting. Kalau tidak ada pemain-pemain seperti Wout Weghorst yang selalu klinis ya di depan gawang, Belanda bakal kesulitan. Dan Ronald Koeman harus lebih efektif lagi dalam menjeli lagi memilih pemain. Yang menarik juga yaitu Prancis menang tipis 1-0 lawan Austria. Menurut saya ini adalah tim yang memang selalu siap untuk paling tidak tembus semifinal atau final. Tahun ini memang jadi pertaruhan buat Didier Deschamps karena 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu mereka hanya secara tragis dikalahkan oleh Swiss. Jadi ini adalah pelampiasan mereka. Didier Deschamps seperti Piala Dunia menerapkan strategi yang sama. Prancis ini tim dengan kedalaman skuad yang bagus, sangat bagus. Bahkan Camavinga, Tchouaméni, Olivier Giroud dicadangkan. Tapi menurut saya ini adalah strategi dari Didier Deschamps menjalani dari satu laga ke laga lainnya. Dia menyimpan pemain-pemain bagus atau selalu merotasi pemainnya agar segar di setiap pertandingan dan mencapai penampilan maksimal saat partai-partai krusial, perempat final atau semifinal. Strategi ini juga digunakannya di 2002 lalu Piala Dunia sehingga membuat Prancis bisa sampai ke final dan sayang sekali gagal menjadi juara. Dan menurut saya Prancis ini beruntung karena punya pemain yang sangat bagus. Bejibun pemainnya. Bahkan ya seperti yang saya sebutkan itu. Dari mulai back, tengah, lini serang Prancis sangat bagus. Sangat disayangkan memang Kylian Mbappe masih belum klinis, belum menunjukkan kelasnya. Bahkan gol Prancis hanya dicetak lewat gol bunuh diri dari pemain Austria, Wöber ya. Dan ada kabar bahwa Kylian Mbappe cedera hidungnya, mungkin absen selama 13 hari. Tapi menurut saya ini masih simpang siur. Karena kalau hidung saja mungkin bisa pakai protektor ya, pelindung wajah. Tapi kita tunggu kabar berikutnya. Tentu kalau cedera lebih lama ini akan merugikan Prancis. Demikian ulasan saya soal update Euro 2024 yang akan menyelesaikan laga pertama di fase grup. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.